Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mursyida Muhajir dari kelas PAI 12 dengan NIM 21202038862080057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai komponen penyusunan RPP. Langsung saja, adapun komponen dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yakni identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, atau mata pelajaran, serta tema pelajaran dan jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta indikator. Indikator yang dimaksud di sini adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yakni menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan atau dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Keenam yakni materi ajar. Materi ajar yakni memuat sebuah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Sedangkan yang ketujuh yakni alokasi waktu. Alokasi waktu di sini yakni ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD atau kelas 3 MI. Adapun yang kesembilan yakni kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini di mana mencakup beberapa, yakni yang pertama pendahuluan. Pendahuluan di sini di mana merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu isi. Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini juga dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selanjutnya yakni penutup. Penutup di sini yakni merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran, di mana yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian atau refleksi, umpan balik atau tindak lanjut. Selanjutnya yaitu yang ke-10, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar di sini yakni prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang ke-11 atau yang terakhir yakni sumber belajar. Sumber belajar di sini maksudnya penentuan sumber belajar yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar.
serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Mungkin itulah tadi penyampaian atau presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.